Sudah selesai semuanya, Bano? Sudah, Bu. Semua sudah siap Bano antarkan ke toko batik. Oh, ya sudah. Kalau begitu, berangkat ke sekolah saja. Baik, Bu. Ayah, yang ini jadi dikirim ke toko Budaman. Boleh, tapi kamu kesiangan tidak kalau harus ke toko batik Budaman dulu. Tidak, Ayah. Masih ada waktu. Bano berangkat sekarang ya, Ayah, Ibu. Bano berangkat dulu ya, Bu. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalannya, Nak. Iya, Bu. Ini Ibu terima ya, batik Ibu kamu. Sekalian bilang sama Ibu kamu, kalau batik yang kemarin ditutup toko Ibu, sebagian sudah laku terjual. Iya, Bu. Nanti pulang sekolah, Bano sampaikan. Terima kasih ya, Bu Daman. Maaf, Bano tidak bisa lama-lama. Bano mau berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bu. Kamu setiap hari ya mengirim batik orang tua kamu ke Ibu Daman? Tidak juga, Rin. Tergantung ibu dan bapak saja. Kan pengerjaan batik itu tidak gampang. Memangnya pembuatannya lama ya? Tergantung motifnya, Jui. Semakin sulit motifnya, semakin lama juga pengerjaannya. Kan pembatik itu harus hati-hati agar hasil batiknya rapi dan sempurna. Oh iya, jadi ingat. Hari ini kan Pak Hendra akan mengajari kita membatik di mata pelajaran keterampilan. Iya ya, kemarin kan Pak Hendra berkata seperti itu. Pak Hendra pasti minta kamu untuk mengajari kita semua. Kamu kan sudah bisa membatik. Tidak juga. Tapi aku tahu cara-caranya. Ya, kita lihat saja nanti di kelas. Oh ya, nanti kita kesiangan nih. Ayo. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di depan ini. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui motif-motif dari mana gambar-gambar yang telah Bapak tunjukkan tadi? Nah, Bano. Orang tua Bano kan pembatik. Bano tahu ini motif dari mana? Ayah dan ibu saya belum pernah memberitahu tentang motif, Pak. Kalau teknik pengerjaannya Bano tahu? Sedikit-sedikit saya tahu, Pak. Baiklah, kalau belum ada yang tahu, Bapak akan jelaskan mengenai gambar-gambar ini. Perhatikan gambarnya. Ini adalah motif batik daripada batik Pekalongan. Coba perhatikan. Yang kedua ini adalah motif batik daripada batik Solo. Yang ketiga, ini adalah motif daripada motif Yogyakarta. Yang keempat, ini adalah motif daripada batik Cirebon. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, kenapa setiap daerah memiliki motif batik yang berbeda-beda? Adakah arti dari setiap motif itu, Pak? Wah, pertanyaan yang bagus. Baiklah, Bapak akan jelaskan. Setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, kebiasaan atau adat istiadat yang ada di Yogyakarta berbeda dengan yang ada di Solo. Begitu juga yang ada di Pekalongan, berbeda dengan tradisinya yang ada di Cirebon. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang bisa membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Di Yogyakarta sendiri banyak motif yang berbeda arti serta maknanya. Pak, kalau nama motif yang digambar itu namanya motif apa, Pak? Oh, yang ini. Gambar ini adalah gambar motif batik Parang Slobong.
Motif ini melambangkan keteduhan, ketelitian, dan kesabaran. Biasanya, motif batik parang selobong ini digunakan dalam acara upacara adat, terutama pada saat pelantikan. Motif ini mempunyai harapan agar pemimpin yang dilantik itu adalah dapat mengemban amanah disertai dengan kebijaksanaan dalam dirinya. Motif parang ini sebenarnya ada 4 macam. Selain motif-motif parang ini, masih banyak motif-motif lain dengan makna yang berbeda-beda. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang tertarik ingin belajar dengan teknik membatik? Wah, rupanya kalian bersemangat sekali untuk belajar teknik membatik ya? Iya Pak, saya ingin sekali belajar bagaimana cara membatik. Membatik itu susah tidak Pak? Tidak, asal tahu tekniknya. Memangnya tekniknya bagaimana Pak? Bano kan orang tuanya pembatik. Coba jelaskan kepada teman-temannya bagaimana teknik membatik. Yang saya tahu dari ayah dan ibu saya, teknik membatik itu ada 2. 1, teknik membatik dengan tulis. Yang kedua, teknik membatik dengan cap. Ya, betul. Ayo Bano, karena Bano yang paling tahu tentang batik tulis, coba sekarang Bano ke depan dan beritahu teman-temannya alat-alat serta perlengkapan untuk batik tulis. Baik teman-teman, ini adalah alat-alat untuk membuat pola. Yang pertama ada penggaris. Ini adalah penggaris yang gunanya untuk mengukur saat kita menggambar pola. Yang kedua ada gunting, yang gunanya untuk memotong kain atau kertas pola. Yang ketiga adalah kertas pola, yang gunanya untuk membuat atau memindahkan gambar pola ke kain yang akan kita batik. Nah, sekarang ini adalah alat yang paling utama dalam membuat batik tulis, yaitu canting. Canting ini ada 3 macam. 1, canting cecek. Gunanya untuk membuat titik-titik atau isen-isen pada motif. Yang kedua adalah canting tembok, yang gunanya untuk menembok atau menutup bagian permukaan yang lebar. Yang ketiga adalah canting klowong, yang digunakan untuk mengklowong. Ada juga serat ijuk, yang gunanya untuk membersihkan kotoran yang menyumbat lubang canting pada saat digunakan untuk membatik. Ada juga parang atau kampak, gunanya untuk memotong lilin atau malam. Ada juga tabung gas sebagai tempat bahan bakar. Selain itu, ada gawangan yang gunanya untuk membentang kain saat kita membatik. Lalu dingklik sebagai tempat duduk saat kita membatik. Lalu wajan dan kompor untuk mencairkan lilin batik. Nah, ada juga kompor besar untuk merebus air yang akan kita gunakan untuk melorot atau melepas lilin batik. Ada scrub. Scrub gunanya untuk membersihkan tempat yang kotor karena tetesan lilin. Lalu solder untuk ngejos. Ngejos di sini adalah membuang malam yang menetes pada bagian kain yang tidak kita kehendaki. Caranya, panaskan solder, lalu basahi kain dengan air biasa. Kemudian bersihkan malam yang menetes di kain tersebut dengan solder yang panas agar zat lilinnya meleleh dengan cepat. Lalu ada rak jemuran untuk menjemur hasil atau proses pewarnaan. Lalu timbangan untuk menimbang bahan pewarnaan kain. Lalu ada gelas ukur untuk mengukur cairan pelarut atau air. Kemudian gelas dan sendok plastik untuk melarutkan warna. Lalu ember untuk penculupan. Pengaduk kayu untuk mengaduk pada waktu melorot atau melepas lilin. Ada juga alat K3 seperti pakaian kerja berupa celemek dan sarung tangan karet serta masker untuk keselamatan dalam bekerja. Ini namanya lilin atau malam. Dan ini adalah kain katun. Macamnya ada banyak seperti primissima, birkolin,
prima, foilissima, paris, dan lain-lain. Semua ini digunakan untuk bahan dasar batik tulis. Kemudian ini adalah zat pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarnaan dalam membatik. Bahan-bahannya adalah indigosol, kemudian naphtol, dan kemudian ada garam. Lalu ini namanya Turkish Red Oil atau biasa disingkat menjadi TRO. Digunakan untuk obat pembasah sebagai pembuka serat kain agar warna mudah meresap. Lalu ini adalah caustic soda. Rumus kimianya adalah NaOH yang biasa digunakan sebagai alat bantu untuk melarutkan naphtol. Lalu ada juga HCl yang digunakan sebagai fiksasi zat warna indigosol. Ada juga nitrium nitrit. Fungsinya sama, untuk membantu dalam pelarutan zat pewarna indigosol. Nah, ini adalah yang terakhir, water glass atau natrium silikat. Atau dalam bahasa kimianya Na2SiO3 yang berfungsi untuk mempermudah pelorodan atau mempermudah pelepasan lilin pada kain batik. Baik. Cukup Banu. Beri tepuk tangan buat Banu. Nah, setelah proses membatik, kita juga harus membersihkan limbah bekas membatik tadi. Limbah pewarna dan limbah lilin agar lingkungan kita tidak tercemar. Pembersihannya dengan teknik IPAL ya, Pak? Betul. Untuk mengingat kembali, IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, mari kita saksikan video berikut ini. Di balik keindahan batik, ada sisi lain yang perlu kita tahu. Air pengolahan limbah batik tidak boleh dibuang sembarangan, karena akan membahayakan lingkungan sekitar, bahkan bisa membunuh makhluk hidup yang ada di sekitar kita akibat pencemaran limbah batik. Akan tetapi, kita bisa memperbaikinya. Salah satu penanganan yang mudah dan murah adalah dengan menggunakan IPAL. Dan IPAL yang mudah dan murah adalah dengan sistem wetland. Pengolahan limbah dengan sistem wetland adalah suatu rawa buatan yang dibuat untuk mengolah air limbah batik. Proses pengolahan air limbah batik ini melalui dua tahap. Tahapan yang pertama adalah bak penjebak minyak, oil catcher. Air mengalir ditampung oleh wetland. Bak rawa buatan yang berisi split, arang aktif, dan zeolit. Fungsi zeolit dan arang aktif sudah dijelaskan pada video. Hasil untuk parameter kimia, didapat nilai limbah batik telah menurun. Nah, sekarang kita akan memulai proses membatik. Asik! Kita mulainya bagaimana, Pak? Menggambar langsung di kain dengan canting ya? Tidak, Rina. Sebelum mencanting, kita juga harus membuat polanya terlebih dahulu agar proses mencantingnya lebih mudah. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kertas. Tolong bantu Bapak, Rina. Bagikan kertas-kertas ini kepada teman-teman kamu. Bano, bantu juga Bapak. Pak, gambarnya boleh gambar bunga tidak? Boleh. Kalian boleh menggambar apa saja. Dari hasil gambar tadi, kalian akan memindahkannya ke kain. Boleh kalian menggambar bunga, buah, daun, ranting, atau gambar apa saja yang kalian sukai. Yang penting cocok untuk dipindahkan ke kain. Ayo anak-anak, sekarang mulailah menggambar. Pak, menggambar polanya boleh di luar kelas tidak, Pak? Boleh. Kalian boleh gambarnya di mana saja. Yang penting merasa nyaman. Setelah kalian gambarnya selesai, kalian langsung memindahkan gambarnya di kain ya. Iya, Pak. Para siswa mulai menggambar dengan mencari ide di semua sudut sekolah.
Lalu, dari coretan kertas mereka pindahkan ke kertas pola. Setelah dari kertas pola, lalu mereka pindahkan gambar tadi ke kain yang akan dibatik. Nah, bagus. Pola yang kalian gambar sudah kalian pindahkan ke kain. Proses selanjutnya adalah mencanting. Tapi sebelum proses mencanting, kalian harus persiapkan peralatan K3-nya. Ya. Apa K3 itu? Yang pertama? Masker, celemek, sarung tangan. Sekarang kalian ambil alat-alatnya. Silakan di lemari. Bagaimana? Lilinnya sudah panas? Sudah, Pak. Ya, kita akan melalui proses selanjutnya yaitu mencanting. Ingat, dalam proses ini kalian harus berhati-hati. Jangan sampai lilinnya nempel ke tangan, nantinya panas. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Ya, sekarang Bano, kamu ajarkan pada teman-temanmu bagaimana cara mencanting yang benar. Dan kalian ikuti cara Bano mencanting. Ya, silakan. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum mencanting, kita pasang sasap ke paha-paha kita supaya lilin tidak melepet kemana-mana. Lalu sasap kita jepit agar sasapnya tidak lepas. Kawan-kawan, setelah sasap dipasang, sekarang kita belajar memegang canting. Memegang canting itu berbeda dengan memegang pensil atau pulpen saat kita menggambar. Sekarang perhatikan saya mencanting. Pada waktu mengambil lilin batik dari wajan dengan canting, diusahakan badan canting dengan tangkainya dalam keadaan mendatar atau sejajar dengan mulut canting miring. Karena dalam posisi begini, canting tidak akan mengganggu pada waktu mengambil lilin. Setelah canting terisi lilin batik, oleskan bagian ujung atau paruh canting pada bibir wajan sebelum diangkat agar kelebihan lilin tidak menetes. Setelah diangkat seperti ini, sebelum dibatikkan, tiuplah terlebih dahulu dan pastikan ujung paruh canting sampai berbunyi. Kalau tidak berbunyi, tandanya lubang canting ini masih tersumbat oleh lilin yang membeku atau oleh kotoran yang ada di dalam lilin. Untuk menghilangkannya, masukkan seutas ijuk ke lubang paruh canting agar terbuka kembali. Nah, pada waktu mencanting, posisi ujung canting harus lebih rendah agar lilin batik dapat keluar dengan lancar. Nah, begini. Perhatikan posisi jari-jari tangan saya. Dengan demikian, gerakan-gerakan tangan pada waktu membatik akan lebih mantap. Ambillah lilin dengan canting. Setelah ditiup, mulailah membatik, diawali dari bawah sebelah kiri. Goresan canting mengikuti garis pola yang terletak di celah-celah jari yang terbuka, agar tidak panas. Supaya bekas garis-garis atau cecek-cecek lilin menjadi bentuk yang baik, maka pada dasarnya gerakan canting ini sebaiknya selalu dari bagian bawah menuju ke atas atau searah dengan jarum jam. Nah, kira-kira seperti itulah langkah mencanting. Sekarang silahkan kalian canting pola batik di kain yang kalian sudah buat. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya Bano lagi.
udah habis nih. Bagaimana ini, Pak? Ya, mau bagaimana lagi? Kita bertemu kapan lagi ya? Besok siang kan ada kegiatan ekstrakurikuler. Kita lanjutkan besok siang saja, Pak. Ya, betul Pak, betul Pak. Coba. Pak, bagaimana eskulnya besok siang dipindah di rumah Bano saja? Di rumah Bano kan ada tempat pelatihan batik, Pak. Setuju Pak, setuju Pak, setuju Pak. Bagaimana, Bano? Boleh, Pak. Ayah dan ibu saya pasti senang, apalagi kesenangnya untuk belajar membatik bersama. Nah, kalau begitu, besok siang kita akan bertemu di rumah Bano dengan membawa kain dan canting masing-masing. Bapak harap besok ketika sampai di rumah Bano, proses pencantingan batik kalian sudah selesai. Jadi di sana kita tinggal melanjutkan proses berikutnya. Kalian siap? Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, kata Pak Hendra, besok kawan-kawan Bano mau datang ke sini untuk melanjutkan membatik bersama. Oh iya, ayah senang sekali mendengarnya. Jam berapa mereka akan datang? Kira-kira sepulang sekolah, sekitar jam 1, Ayah. Benar itu, Bano? Benar, Bu. Kalau begitu, ayah akan belikan makan ringan untukmu dan teman-temanmu. Tapi Ayah, kata Pak Hendra, Ayah tidak perlu repot-repot. Ah, tidak repot, Bano. Cuma ke warung, beli makan ringan. Oh iya, Ayah. Tadi pagi Bu Daman bilang, batik yang minggu lalu sebagian besar sudah terjual. Oh ya sudah, itu nanti saja. Ayah sudah tidak sabar menunggu teman-temanmu untuk belajar membatik di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra. Iya, Pak. Selamat datang di rumah kami, Pak Hendra. Ayo Pak Hendra, silakan duduk. Terima kasih Pak, Bu. Mohon maaf kedatangan kami kalau mengganggu Bapak dan Ibu. Ah, tidak Pak Hendra. Saya dan ibunya Bano malah senang kedatangan kawan-kawan Bano dari sekolah. Apalagi kedatangannya untuk belajar membatik. Iya, kami sangat senang sekali Pak Hendra. Apalagi katanya kalian sudah pintar-pintar membatik semua ya. Ah, tidak Bu. Justru batik Ibu dan Bapak lebih bagus daripada batik kami, Bu. Tidak Pak Hendra. Ibu juga dulu waktu seusia mereka belum bisa membuat batik. Coba Ibu lihat. Bagus juga ya, Bu? Iya. Sebagai pemula, kalian memang benar-benar berbakat. Ini tinggal proses selanjutnya ya, Pak? Justru kedatangan kami ke sini untuk belajar teknik membatik di sini. Wah, bagus itu. Ayo kita ke sana. Nah, ini Bapak sudah siapkan semuanya. Terima kasih sekali Pak Bano. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tertunda. Kita beruntung sekali bisa belajar di sini bersama ayah dan ibunya Bano, yang memang profesinya sebagai pembatik. Apalagi alat-alatnya sudah dipersiapkan semuanya. Ah, Pak Hendra ini bisa saja. Anak-anak, setelah kemarin kalian sudah belajar bersama Bano, kawan kalian yang sudah biasa membatik, untuk proses selanjutnya adalah pewarnaan. Sekarang kita akan diajarkan langsung oleh Pak Bano sebagai ahlinya dalam proses selanjutnya. Setelah batik dicanting seperti ini, sekarang kita akan melakukan proses pewarnaan. Bano, tolong kamu pandu teman-teman kamu untuk proses pewarnaan. Baik, Ayah. Siapa yang mewakili mencontohkan apa yang akan saya beritahu? Saya Bano. Semuanya perhatikan dengan baik ya. Setelah kain semuanya dicanting, lalu masukkan ke dalam cairan DRO. Lalu rendam selama 15 menit. Setelah direndam selama 15 menit, lalu kain ditiriskan sampai kering.
Setelah kain ditiriskan, lalu kita celupkan ke cairan pertama, yaitu larutan indigosol. Setelah kain dicelupkan ke cairan indigosol, lalu kain kita celupkan ke cairan HCl. Lalu setelah masuk cairan HCl, lalu kain dicelupkan ke air bersih. Kemudian, kain kita tiriskan kembali. Setelah kain ditiriskan, lalu kita melakukan proses pencantingan kembali. Namanya isen-isen atau tembok. Setelah kain diisen-isen, kita memasuki tahap pewarnaan kedua dengan cara memasukkan kain ke dalam cairan naphthol. Setelah itu, masukkan kain ke dalam garam. Ingat ya teman-teman, kainnya tidak boleh diperas sama sekali. Setelah kain masukkan ke dalam garam, lalu kita masukkan kain ke dalam air panas yang berisi cairan water glass untuk proses pelorodan. Kain batik kita sudah selesai. Asik, kain batikku sudah jadi. Terima kasih ya Juwita. Sama-sama. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti cara membatik? Sudah. Ya sudah, sekarang yang belum selesai, silahkan diselesaikan batik-batiknya sampai selesai ya. Pak Hendra, saya permisi dulu ya. Ya, silahkan. Setelah proses pewarnaan batik selesai, mereka pun mempresentasikan ke ibunya Bano untuk dievaluasi. Lalu mereka saling memberikan tanggapan.
Wah, bagus-bagus sekali. Untuk pembatik pemula seperti kalian, ini sangat luar biasa. Hanya soal kerapian dan ketelitian saja yang harus diperbaiki. Di antara batik kalian, Bapak kagum dengan batik Rina. Ini sangat luar biasa, bagus sekali Rina. Kamu memang benar-benar berbakat. Terima kasih Pak Hendra. Tapi Pak, Rina boleh nanya tidak? Penilaian dan penentuan harga batik itu perhitungannya gimana ya Pak? Kalau soal harga, batik itu bisa murah dan bisa juga sangat mahal. Seperti yang Bapak bilang, kualitas kain seperti sutra yang harganya memang sudah mahal jika dibuat batik dengan teknik batik tulis yang manual serta dibuat rapi dan sempurna dalam gambar atau lekuk-lekuknya, tentu harganya juga akan sangat mahal. Harga batik bisa mencapai ratusan ribu bahkan puluhan juta rupiah. Wow, mahal sekali. Kalau untuk kain mori yang seperti ini, berapa kira-kira dijualnya, Pak? Untuk menentukan harga jual, kita harus tahu dulu modal awal pembuatan kain batik tulis. Dengan kata lain, biaya produksi batik tulis dari kain mori ini, kita hitung ya. Kain mori per meter harganya Rp40.000. Pewarna 2 macam harganya Rp20.000. Malam harganya Rp15.000. Bahan bakar Rp10.000. Jadi totalnya Rp85.000. Penyusutan alat 10% dari total biaya yaitu Rp8.500. Jadi totalnya adalah Rp93.500. Sedangkan harga jual ditentukan dari kualitas kain dan pembatikan. Kalau sudah diketahui harga pokoknya seperti ini, kalianlah yang mau jual berapa batik yang kalian buat. Pak, cara penjualannya bagaimana? Wah, kalau soal penjualan sebaiknya kita tanyakan langsung pada Ayah Banu. Karena hanya beliaulah yang tahu bagaimana cara memasarkan batik seperti ini. Permisi, permisi. Permisi. Ayo, Ibu sampai lupa nih menyediakan kue buat kalian. Ada apa ini? Ada apa? Ada kesulitan apa, Pak Hendra? Ini Pak, tinggal anak-anak tadi bertanya bagaimana cara memasarkan batik-batik karya mereka, Pak. Oh, kita bisa titip jual di toko batik. Kita punya satu toko batik langganan khusus di sentra batik. Tidak jauh kok dari sini. Di toko batik Budaman ya, Pak? Kok kamu tahu? Iya, kita kan sering lihat Banu mengantarkan batik ke toko itu. Kalau kita mau tahu soal penjualan, boleh tidak kita dibawa ke sana, Pak? Sekalian belajar juga. Bisa. Nanti Bapak teleponkan toko batik Budaman agar kalian bisa datang ke sana. Wah, terima kasih Pak Bano. Menarik. Untuk sekelas pemula seperti kalian, batik-batik kalian ini sudah termasuk ke dalam kategori layak jual. Pengerjaannya lumayan bagus dan pewarnaannya juga lumayan rapi. Ibu jadi tertarik untuk menjualkannya di toko Ibu. Bagaimana? Kalian setuju nggak kalau batik-batik kalian dijual di toko Ibu? Sebenarnya kami ingin mencoba menjual batik karya sendiri. Tapi ini kan karya batik pertama saya. Jadi saya sangat ingin menyimpannya untuk kenang-kenangan saya. Tapi saya janji Bu, saya akan buat lagi dan saya akan titip jual di toko Ibu nanti. Iya Bu, betul Bu, kami pasti akan membuat batik lagi. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Lalu dengan sangat semangat, semua siswa pun membuat batik kembali. Kali ini mereka membuat dengan kain yang besar.
Pak Hendra sangat senang dengan hasil karya batik siswanya. Baik, ini Ibu ambil ya. Iya, Bu. Dan akhirnya, para siswa pun mendapatkan penghasilan dari pelajaran keterampilan yang mereka dapatkan di sekolah. Ini uang kalian loh. Yeay!